Jadi ada fenomena menarik, Ustaz. Fenomena apa ya? Fenomena acara-acara sekarang di televisi itu banyak acara yang mampu untuk meneropong batin seseorang. Oh gitu. Iya. Ada filmnya juga tuh ya? Kayaknya ada ya pernah gitu. Kita kan sufi. Sufi, suka film. Suka film. Ini udah mulai? Oh udah mulai, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bro Nensis. Alhamdulillah Sabtu pagi cerah, ya kan? Jam 7 sudah bisa ngelihat kita berdua. Alhamdulillah. Dalam acara ngopi, ngobrol perihal ihsan. Oke. Kali ini kita akan bahas tentang mata batin. Mata batin. Gitu. Jadi banyak lah, baik acara televisi maupun film ataupun juga novel, padepokan, novel yang sering membahas tentang mata batin. Gitu kan, bahwa dia melakukan untuk melakukan riado-riado amalia gitu kan, untuk mengasah mata batin. Sebenarnya mata batin itu apa sih, Ustaz? Mata batin ya. Kalau mata-mata saya tahu. Mata-mata. Apalagi mata kaki. Mata kaki. Asal jangan mata air. Mata keranjang jangan deh tuh. Gimana Ustaz? Ya. Jadi mata batin adalah kemampuan dari dalam diri manusia untuk menyaksikan hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Kita seperti itulah definisinya ya. Jadi kemampuan dari dalam diri. Kemampuan dari dalam diri manusia untuk menyaksikan hal-hal yang tidak mampu ditangkap oleh panca indera. Panca indera ngomong ada berapa nih Bro Nensis? Ada 5 kan ya? Ya 5 panca. 5 panca ya kan? Yang pertama mata untuk melihat. Yang kedua telinga untuk mendengar. Yang ketiga hidung untuk mencium aroma, menghirup. Yang keempat lidah untuk mengecap rasa. Yang kelima kulit untuk merasakan meraba, panas dingin dan sebagainya. Berarti ini dimaksud tadi hal-hal lain tidak mampu ditangkap oleh panca indera. Berarti kelima panca indera kita itu tidak menangkap hal tersebut. Ya. Jadi bukan berarti mata batin itu suatu hal yang sifatnya vision saja. Tidak ada auditorinya gitu, tidak ada audionya. Hanya visual aja. Kalau orang visual aja kan berarti gini. Ketika dia melihat sesuatu tapi nggak ada suaranya kayak film volumenya dikecilin kan nggak begitu. Makanya walaupun judulnya mata batin, tapi dalam pengalaman tersebut ada kalanya dia mendengarkan suara, dia merasakan sesuatu gitu. Makanya istilahnya dijadikan satu mata batin lah ya. Mata batin. Nggak ada hidung batin, kuping batin. Jadi mata batin itu bukan semata-mata visual. Lanjut Ustaz. Ya, jadi kan tadi kemampuan dalam diri seseorang untuk menyaksikan hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera ya. Itu mata batin. Banyak orang yang kemudian mengejarnya itu dengan melakukan olah tirakat tertentu. Ya. Ada kalanya hal-hal itu dari cara menurut agama. Agama apa saja masing-masing ya. Ada dalam setiap agama. Setiap agama tuh ada. Atau mengolahnya dengan tidak ada kaitannya dengan ritual agama. Murni dengan misalnya pengolahan nafas, dalam dan sebagainya, tidak melibatkan, hanya dia membangkitkan gelombang energi di dalam diri misalnya, untuk membuka potensi yang ada dalam diri manusia tersebut. Itu caranya Ustaz ya? Caranya. Lanjut Ustaz. Nah, banyak orang khususnya yang belajar, kita langsung saja ke belajar karena kita ihsan ya. Ya, ihsan kan implementasi dengan belajar tasawuf nih. Banyak orang yang kemudian belajar tasawuf ada juga keinginan ya hasrat untuk terbuka mata batin. Ya. Tapi ada kalanya yang justru menginginkan hal itu malah dia jadi terjebak. Terjebak ya dalam perjalanan spiritualnya. Menginginkan itu menjadi motivasi itu berarti. Motivasi. Jadi hasrat kan? Hasrat ya. Itu sebenarnya kurang tepat nih sebenarnya. Jadi ada yang orang terjebak seperti itu. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau dalam tasawuf juga ada pemilahan nih. Ya, kan pengalaman-pengalaman tadi, ketersingkapan hal-hal pengalaman yang tidak bisa ditangkap panca indera, anggaplah tersingkap kegaiban ya, tirai kegaiban ya, hijab tirai-tirai kegaiban. Kalau dalam bahasa tasawuf itu namanya mukasyafah. Mukasyafah ya, terbukanya tirai kegaiban. Tapi
terbukanya tirai kegaiban ada dua. Ada yang namanya mukasyafah goibiyah. Itu sifatnya sekedar tertingkapnya tirai kegaiban. Pokoknya hal-hal yang tadinya tidak bisa ditangkap panca indera, dimensi-dimensi lain, alam-alam gaib di luar alam manusia, bisa tampak, bisa terlihat, bisa terasa. Itu yang pertama, namanya mukasyafah goibiyah. Tapi ada sebenarnya yang lebih tinggi, dan bahkan itulah yang harus dikejar, dicapai oleh semua orang pengamal thariqah, pengamal tasawuf. Apa tuh, Ustaz? Itu mukasyafah robbaniyah. Maksudnya, Ustaz? Jadi tersingkapnya hijab kita, ya, tirai kegaiban kita antara kita selaku hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut usul mungkin ya? Kan Bisa tersingkap sudah. Ya, kalau usul kan ketersambungannya, keterhubungannya. Ini tersingkap. Kalau ini ketersingkapannya, hijabnya. Jadi mungkin istilah yang hampir sama, ya, yang hakikatnya substansinya mungkin kesana-sana juga. Kenapa yang beredar banyak ini mata batin itu larinya yang pertama tadi tuh, Ustaz? Jadi seneng orang tuh diskusi tentang hal-hal gaib. Gua ngelihat ini, gua ngelihat itu, ini begini, menurut gua begini. Itu terkait dengan hal-hal gaib yang bisa jadi itu kan sebenarnya cobaan. Dan bisa jadi juga tuh datang bukan dari malaikat. Karena memang Allah dalam perjalanan menuju Tuhan itu, kadang-kadang kan kita bisa ada penampakan lah kalau bilang. Justru kebanyakan malah pengen ngelihat pengen punya kemampuan batin itu, pengen ngelihat hal-hal gaib masuk ke alam jin, dunia jin. Kebanyakan orang pengennya begitu. Gitu. Kalau sini masuk masjid aja ya. Padahal kalau nanti sudah terbuka, apalagi masuk ke wilayah alam jin, termasuk saya punya kawan, dia malah nyesel. Kenapa? Jadi mata batinnya terbuka, tidak bisa tertutup kapan dan dimanapun yang ngelihat makhluk-makhluk gaib yang bahkan wujudnya berantakan. Ada makhluk yang matanya di mana, di perut misalnya. Jadi kan namanya makhluk gaib kan bentuknya menyeramkan begitu ya. Berarti mata perut itu. Nah, mata perut batin. Bukan mata batin. Bisa begitu. Tapi teman saya gini, lagi mandi di kamar mandi, kata dia bilang ada perempuan, ngeliatin aja, mending kalau perempuannya cantik. Dia bilang kuntilanak, akhirnya jadi susah sendiri. Begitu. Jadi balik lagi nih, Ustaz. Mata batin ini sebenarnya dalam belajar tasawuf itu yang idealnya itu adalah mukasyafah robbaniyah. Dan itu kita nggak boleh dong, bukan nggak boleh, misalnya gini, kurang tepat kita belajar tarekat atau belajar tasawuf untuk motivasi hal-hal yang gaib. Karena berarti tujuan bukan kepada Allah dong, tujuan kepada hal yang gaib tersebut. Jadi memang dalam mukasyafah robbaniyah ini, ya, tadi kan kita menyaksikan sesuatu yang tidak tangkap panca indera. Apakah kita melihat seseorang, ataukah kita melihat fenomena, kita melihat sebuah kejadian, ujung-ujungnya kita tembus bahwa di balik semua itu semua bersumber kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaatnya kalau misalnya kita mengarah ke mukasyafah robbaniyah? Sebenarnya apa sih manfaatnya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Ada kalanya kan dalam kehidupan itu kita kan, roda kehidupan kan berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah. Ada kalanya kita mengalami cobaan, ibaratnya ujian kehidupan begitu amat, bagi sebagian orang terasa begitu beratnya. Tapi ketika dia melihat di balik musibah ini bahwa ada Allah sebagai musabib, sang penyebabnya, yang Allah itu pasti memberikan sebuah musibah, ujian, pasti ada hikmah di baliknya. Betul. Maka dengan dia kemudian menembuskan, ya, tidak hanya terpaku pada fenomena kejadiannya, peristiwa, tapi tembus ke balik itu, maka membuatnya menjadi lebih sabar menjalani musibah tersebut. Berarti... Atau sebaliknya, tadi yang menikmat, orang mendapat kemewahan hidup dan sebagainya, dia juga melihat bahwa yang memberikan karunia ini hakikatnya adalah Allah, tidak semata-mata dirinya, kemampuan prestasi daripada hasil kinerja dirinya. Bersyukur deh. Maka dia menjadi orang yang sangat bersyukur. Gitu. Jadi Bro Enensis bicara tentang mata batin itu, perjalanan menuju Tuhan itu memang tidak bisa kita hindari kadang-kadang, karena kita bisa melihat memiliki pengalaman spiritual. Tapi yang perlu diingat bahwa tujuan kita bertarik atau kita berzikir ini adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut tadi Ustaz Andika, mukasyafah robbaniyah, bukan mukasyafah goibiyah. Dengan kita menuju mukasyafah
Robbaniyah, yaitu kita lebih sabar, lebih syukur, tawakal, ikhlas. Karena akhirnya kita tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu emang karena ada kehendaknya, dan itu pasti ada hikmahnya. Gitu. Dan itu memang nggak mudah sebenarnya. Itu kan kalau saya nih ngomongin sih gampang, tapi kesadaran, perasaan yang paling dalam ini untuk merasakan seperti itu. Nah, itu kan mau ngerasain, ngopi dulu. Ini lagi nanya, ini ngopi. Kalau begitu ya kita ngopi dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, minum kopinya, aduh. Terasa kan bener? Rasa. Ingin merasakan? Terasa. Alhamdulillah. Berarti nyambung lagi nih, nyambung. Berarti untuk memiliki kesadaran sampai paling dalam bahwa Allah lah segala sebab gitu kan, dan itu pasti ada hikmahnya. Seperti episode yang sebelumnya nih. Terus perkuat zikrullah. Karena itu alatnya ihsan. Alatnya itu. Alat ihsan ya zikrullah. Alat ihsan ya zikrullah. Gimana cara sabar, gimana cari orang dermawan, gimana bisa hidup begini segala macam. Itu kan teori semua, Ustaz. Yang kita olah ruh caranya dengan zikrullah. Oke, Bro Nesis, alhamdulillah nih. Semoga kehadiran kami di channel TK News ini bisa mengisi ruang Sabtu pagi. Teman-teman semua ini dengan bermanfaat, faedahnya gitu kan. Jangan lupa olahraga ya. Olahraga, olah rasa, olah gitu nyawa. Kan. Olah nyawa, kehidupan energi gitu. Kalau kita udah ngolah kopi. Iya, mantap. Gitu. Jumpa lagi kita dalam episode yang akan datang dalam acara Ngobrol Perihal Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.